93,4 KISI FM Radio Kesehatan Keluarga. Kerabat Sehat bersama saya Erwin Pradipta sedang melakukan live report liputan langsung di ruang instalasi hemodialisa yang bertepatan hari ini adalah peresmian pembukaan dan tasyakuran untuk mesin hemodialisa penambahannya. Dan sekarang saya sudah bersama Dr. Winnie Katarina selaku Kepala Instalasi Hemodialisa dan juga ada Dr. Maria Margareta Meliana ya, biasa disapa Dr. Meli ya. Nah dok, tadi juga kan udah dilakukan untuk pembukaan tasyakuran juga tadi dokter juga sempat sambutan cerita bahwa dari yang tenaga medis cuma sedikit bertiga sampai akhirnya sekarang penambahan mesin yang bisa dibilang paling banyak lah di Bogor atau di Kabupaten Bogor ya. Dan ini dok, tadi juga saya ngelihat ruangan ini kan mungkin kalau masuk ke ruangan rumah sakit kan mungkin harusnya sunyi, nggak ada apa-apa segala macam. Tapi dari tadi di sini bahkan diputar musik. Nah, ini juga menarik dok. Apa memang di ruang HD ini memang ya, emang biasa nih dok diputar-putar musik. Ini juga ada lagunya Ahmad Dhani segala macam. Gimana dok? Ya, itulah bedanya HD kita dengan HD yang lain. Jadi untuk mengusir kebosanan pada pasien, karena pasien itu harus melakukan cuci darah itu 5 jam. 5 jam ya. Jadi dia 5 jam harus tidur. Kadang-kadang nonton TV bosen. Akhirnya mereka memang permintaan mereka juga. Jadi kadang-kadang mau musik, akhirnya kita pasang semua musik. Tergantung permintaan mereka. Mau musik dangdut silahkan, mau apa. Hanya kalau tiba-tiba kita mempunyai pasien satu yang gawat, itu memang kita matikan. Berarti dilihat kondisinya pada dulu ya. saat kondisi kita sedang semua santai, pasien-pasien stabil, itu baru kita nyalakan. Oke, makanya tadi juga sempat di sini juga. Jadi sebenarnya walaupun tadi acara lumayan agak ramai, jadi pasien sudah terbiasa ya. Terbiasa. Karena sudah ada putar musik ya. Nah, ini juga ada penambahan mesin untuk hemodialisa. Yang tadinya dari berapa sekarang jadi berapa dok? Kita buka itu bulan Mei tahun 2011. Pada saat itu kita hanya mempunyai 6 mesin cuci darah. Pada saat itu kita juga belum mempunyai mesin cuci darah hepatitis B, belum punya. Jadi pada saat itu kita 6 mesin dan waktu pertama itu kita hanya mempunyai 1 pasien. 1 pasien. Kemudian 6 pasien dan kemudian bisa 12 pasien. Kemudian karena makin kemari pasien makin banyak, akhirnya terjadi penambahan mesin menjadi 10 mesin dan kita mempunyai mesin hepatitis B 1. Kemudian bertambah lagi pasien dan kita akhirnya menjadi 26 mesin. 26 mesin itu 1 mesin kita tempatkan di ICCU untuk intensive care jantung dan 1 mesin kita tempatkan di ICU untuk general intensive care dan 1 mesin untuk hepatitis B. Nah, kita kurang lebih selama 4 tahun berjalan sampai 1 tahun terakhir kita terlalu banyak pasien, akhirnya kita membuka jadi 3 shift. Waktu itu kita hampir 75 pasien cuci darah 1 hari. 1 hari? Ya. Kemudian akhirnya kita alhamdulillah kita mendapat penambahan lagi mesin di saat pandemi ini. Kita juga mempunyai 1 mesin yang dikhususkan untuk pasien-pasien dengan suspek COVID. Oke. Di ruang isolasi khusus. Kemudian mesin hepatitis B kita bertambah jadi 2, mesin hepatitis C kita ada 7 dan sisanya adalah mesin-mesin steril. Tetap mesin-mesin untuk di ICU dan ICCU itu tetap ada. Tetap ada ya. Aduh dok, perasaannya gimana dari 2011 nih berangkat sampai akhirnya sekarang sudah ada 50. Ya, sebetulnya sih perasaannya perjuangan ya. Darah dan air mata. Enggak sih, kalau kita menjalaninya dengan happy, kita ikhlas, membantu pasien, ya fun-fun aja. Alhamdulillah sampai saat ini kita bisa menjadi 54 mesin dan mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa melayani 100 pasien cuci darah per hari. Per hari ya 100 ya mudah-mudahan. Dan kita juga doakan dengan penambahan mesin ini juga Rumah Sakit Sentra Medika bisa memberikan pelayanan yang lebih baik lagi supaya semuanya juga bisa istilahnya dapat pelayanan yang baik. Nah, saya ke Dr. Meli nih. Dr. Meli, tanggapannya melihat penambahan mesin ini dan juga mungkin melihat cerita dari Dr. Winnie dari 2011 yang kita berangkat nih
hanya dengan tim kecil sampai sekarang akhirnya mesinnya sudah banyak. Tanggapannya gimana Dokter Meli selaku Wadir Marketing Rumah Sakit Sentra Medika Cibinong? Ya, sebetulnya sih kalau memang dari awal kita berangkat dari 6 mesin, kemudian sekarang menjadi 54 mesin, itu memang sesuai dengan visi misi dari Bapak pendiri rumah sakit ini ya, Bapak Dr. Gigi Suherman. Ya memang menginginkan bahwa Rumah Sakit Sentra Medika Group yang didirikan oleh beliau itu bisa memberikan pelayanan dengan jangkauan yang sangat luas ke masyarakat. Jadi dari 6 ke 54 mungkin angkanya cukup banyak ya, dan itu dicapai dalam waktu 4 tahun aja ya, dari 26 ke 54 itu dalam waktu 4 tahun. Jadi menurut saya sih ini memang satu hal yang progresnya cukup cepat ya. Dan memang kita sesuai dengan moto kita mau memberikan pelayanan yang luas dan terjangkau untuk seluruh masyarakat. Dan dengan adanya beberapa tipe mesin seperti yang disampaikan oleh Dr. Winnie tadi, ada yang untuk hepatitis C, untuk hepatitis B, dan yang mesin steril, kita juga berharap kita bisa memberikan pelayanan ke tipe-tipe pasien yang beragam. Karena kan tidak semua pasien yang butuh HD itu maksudnya dia pasien yang steril ya, artinya ada juga yang hepatitis B, ada juga yang hepatitis C. Jadi dengan penambahan fasilitas ini kita harapkan mereka juga lebih mudah untuk mencari alternatif rumah sakit di mana mereka bisa melakukan terapi hemodialisa ini. Oke. Nah, saya ke Dokter Winnie lagi. Nah, prosedurnya dok, ketika memang sekarang juga kan kondisinya masih pandemi, Jakarta pun sudah mulai PSBB kembali gitu, dan kita juga masih PSBB transisi segala macam. Ini prosedurnya untuk pasien nanti untuk menggunakan layanan hemodialisa di Rumah Sakit Sentra Medika Cibinong seperti apa dok? Memang setelah masa pandemi ini kita berubah total ya. Pasien-pasien yang masuk ke ruang hemodialisa ini kita screening sekali dengan ketat. Pertama-tama di depan pastinya kita cek semua harus memakai masker. Kemudian disediakan untuk cuci tangan dengan hand sanitizer, dan pasien-pasien dicek suhu tubuhnya. Kalau pasien-pasien suhu tubuhnya tinggi, biasanya di atas 37, apalagi bisa 38, itu pasien tidak segera kita masukkan untuk dilayani cuci darah. Pasien itu dilakukan ronsen torak dulu, dan bila ronsen toraknya terdapat gambaran pneumonia, pasien biasanya kita simpan dulu di ruang IGD isolasi. Untuk kita screening dulu, biasanya kita untuk pertama rapid dulu. Kalau misalnya rapidnya memang IgM positif, kita lakukan hemodialisa di ruang khusus diisolasi untuk pasien dengan COVID. Dan para penunggu pasien yang biasanya masuk ke dalam, ikut memberi makan, minum, itu sekarang kita tidak boleh. Tidak boleh. Bukan dibatasi tapi tidak boleh. Tidak boleh masuk. Jadi pasien-pasien hanya sendiri saja, kecuali pasien-pasien yang dengan keadaan yang gawat, yang kita izinkan hanya satu orang. Satu orang, oke. Mungkin keluarga nunggu di depan kali dok ya? Hanya di depan, karena kita sediakan ruang tunggu. Ruang tunggu ya? Di pas masuk itu kita sediakan untuk ruang tunggu, mereka tidak boleh masuk ke dalam. Oke, terakhir dok, harapannya apa dengan penambahan mesin ini, dan di tengah juga kondisi yang memang sekarang juga masih mengkhawatirkan pandemi, angka tetap naik juga gitu. Harapannya apa dok? Harapan saya sih kita semua tetap sehat, terhindar dari COVID, tetap jaga prosedur kesehatan, dan tidak ada lagi pasien-pasien yang tertolak untuk melakukan hemodialisa di rumah sakit ini. Jadi siapapun yang datang ke rumah sakit ini membutuhkan pelayanan cuci darah, kami siap untuk melayani. Oke. Dokter Meli menambahkan harapannya? Ya, sama dengan Dokter Winnie ya. Kalau dari manajemen rumah sakit sih kami tetap ingin memberikan pelayanan dan bisa menjangkau ke semua pasien. Jadi semua pasien bisa mempunyai akses yang lebih mudah, terutama di masa pandemi. Dan pilihannya Sentra Medika karena memang juga dekat dari mana-mana ya. Itu bisa menjadi kemudahan buat pasien. Itu aja sih. Selain promosi, selain penambahan mesin juga promosi untuk medical check up kemerdekaan masih berlaku ya dok ya? Paket Merdeka kita udah beres selesai ya? Sampai 14 September. Tapi memang ini ada kita membuat satu paket screening untuk hemodialisa karena banyak pasien-pasien yang mungkin nggak mampu ya untuk screening sebelum dia masuk ke HD ya, itu bisa ada yang dicek dulu. Nah itu kita buat paket sih yang harganya 130.000 dan 160.000 tergantung dari pemeriksaan yang dilakukan. Nah ini kenapa kita buat supaya itu kembali lagi supaya akses ke masyarakat itu mereka lebih terjangkau, dan akhirnya kalau memang membutuhkan cuci darah itu kan bisa
cover dengan misalnya memiliki BPJS atau apa, itu bisa ke Rumah Sakit Sentra Medica. Dan mungkin untuk informasi tambahan bisa lihat di Instagramnya ya. Iya. Cibinongnya di @rssm_cibinong atau Iya. mungkin juga ke website ya. Iya. Sekali lagi terima kasih Dokter Meli atas waktunya, Dokter Winnie juga atas waktunya. Selamat juga atas penambahan mesin, dan mudah-mudahan dengan penambahan mesin ini juga kedepannya makin baik lagi sebagai rumah sakit pastinya ya, untuk Rumah Sakit Sentra Medica Cibinong. Dan untuk kerabat sehat tetap stay tune terus di 93,4 KISI FM, Radio Kesehatan Keluarga.